Hai Sobat Pintar, sekarang Kepo lagi ada di Yogyakarta loh. Di sini kita mau kepoin seputar budget liburan dari pengunjung Malioboro. Kira-kira ada berapa ya? Mau tahu selengkapnya nggak? Ikutin aku yuk. Saya biasanya kalau buat jalan-jalan 10-15% sih dari total gajiannya. Bisa nyisihin sampai 500.000, itu khusus buat liburan dan dana darurat saat liburan itu. Ya biasa 2-3 juta lah. Nah budget liburan itu biasanya aku ambil dari budget untuk senang-senang. Itu biasanya sekitaran 1 juta sampai 2 juta per bulan sih, tergantung dari kebutuhan lain-lainnya. Supaya keuanganmu tetap aman dan tetap bisa jalan-jalan, kamu bisa menggunakan rumus ini. 40, 30, 20, 10. 40% pendapatanmu untuk biaya pengeluaran sehari-hari, 30% pendapatanmu untuk membayar cicilan utang apabila kamu memilikinya, 20% pendapatanmu untuk tabungan investasi agar masa depan finansial lebih baik, dan 10% lagi bisa kamu alokasikan untuk biaya hiburan. Kalau saya lebih experience sih, lebih ke experience. Jadi ya kayak lebih ke alam gitu, wisata-wisata alam daripada kulinernya. Kurang jarang sih makan-makan gitu mas. Jadi aku kalau liburan ke suatu kota biasanya akan mencari experience dan mencari makanan-makanan lokal apa yang ada di kota itu. Jadi misalnya aku datang ke museum-museum yang emang terkenal di situ atau mengunjungi pameran seni rupa. Terus kalau kuliner ya biasanya cari yang kuliner terkenal gitulah. Kalau misalnya di Jogja aku carinya gudeg, sate kelatak gitu. Kalau aku cenderung nyari experience, aku suka coba pengalaman-pengalaman baru. Tapi kuliner juga tetap masuk sih, cuma selama ini lebih banyaknya nyari pengalaman. Kebetulan saya dua-duanya sih. Saya suka nyobain yang hal-hal baru, sama kuliner-kuliner juga saya pasti hunting lah kalau ke tempat-tempat baru sih. Lebih ke hotel yang lokal sih, karena lebih asri, lebih segar, sejuk gitu. Kalau di hotel besar kan kita kurang dapat pemandangan. Kalau untuk hotel sih nggak masalah besar atau lokal, cuman yang penting buat saya sih kebersihannya ya. Jadi saya pasti lihat dulu review-reviewnya buat hotel-hotel, asal bersih sih nggak masalah. Oh tergantung. Jadi kalau memang hotelnya ada yang menarik, maksudnya lebih ke nuansa-nuansa Jawa-Jawa gitu atau ke Bali-Balian, ya saya lebih milih ke lokal sih. Untuk itu. Kalau untuk nginep biasanya sih aku suka yang hotel-hotel lokal ya, cari yang pemandangannya bagus, terus kayak kamarnya estetik gitu sih. Kalau di Jogja kan biasanya identiknya sama etnik-etnik gitu ya. Itu banyak banget hotel-hotel yang lucu di situ. Di Yogyakarta, pelaku usaha kuliner menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah, yaitu 52,2 miliar, sedangkan perhotelannya menyumbang 42 miliar. Kalau untuk di Jogja doang sih pasti yang pasti belanja ya. Kalau dapat 10 juta buat ke Jogja kan, kalau untuk ongkos sih kayaknya paling, kalau dari saya kan dari Bandung ya, paling habis kalau naik kereta 1 juta udah pulang pergi kan, sisanya 9 juta buat nginep, buat belanja, buat makan paling gitu. Itu aja sih. Ya lebih ke liburan sih, tapi ada save money-nya juga. Hey, that's pretty good. Karena ya kalau liburan terus, kita kapan save money-nya mas terkait itu? Mungkin ambil kayak tur-tur gitu ya, misalnya kayak tur Merapi atau ke museum-museum gitu kan, bisa kadang ada berbayar ya. Terus kalau buat makan ya makan apapun deh sepuasnya kan, kayak 10 juta makan di Jogja pasti dapat banyak lah. Yogyakarta menyimpan banyak kekayaan dan keindahan alam yang sangat menakjubkan, dari wisata alam, museum, wisata edukasi, wisata candinya, dan masih banyak lagi. Ada 69 tempat wisata yang sangat menarik yang bisa kamu kunjungi loh di Yogyakarta. Itu tadi keseruan Kepo di kota Jogja. Nantikan kami di kotamu ya. Pamit Rumien. Pintar bersama Kredit Pintar.